Kalulu menegaskan dia tidak pernah memperhatikan orang-orang yang mempertanyakan pembeliannya. Pierre Kalulu adalah salah satu pemain yang secara khusus ingin diajak bekerja sama oleh Thiago Motta di Juventus musim ini. Saat Bianconeri memperkuat skuad mereka dengan berbagai perekrutan, Motta menyetujui sebagian besar transfer. Sementara beberapa pemain ingin bergabung dengan Juventus, salah satu klub terbesar di Eropa, meyakinkan Kalulu untuk pindah terbukti lebih menantang. Meski tidak menjadi pemain inti AC Milan, Kalulu awalnya enggan bergabung dengan Juventus, dan Motta harus meneleponnya secara pribadi untuk membujuknya. Bahkan setelah itu, Kalulu butuh waktu sebelum akhirnya memutuskan untuk pindah. Sejak saat itu, ia menjadi bek kanan pilihan utama bagi klub. Meskipun Motta yakin bahwa Kalulu akan menjadi tambahan yang berharga bagi skuadnya, beberapa orang mempertanyakan apakah bek tersebut cukup bagus untuk Juventus, terutama mengingat waktu bermainnya yang terbatas di Milan. Namun, Kalulu tetap tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain dan menegaskan dia tidak pernah peduli dengan apa yang orang pikirkan tentang kepindahannya ke Juventus. Dia berkata, seperti dikutip oleh Tutomir Chatoweb, "Apakah ada orang yang tidak percaya? Tidak, saya fokus pada diri saya sendiri. Saya tidak mendengarkan wartawan dan komentar, saya hanya memikirkan diri saya sendiri. Saya bekerja keras dan saya percaya pada hasil kerja saya sendiri. Waktu tidak berbohong sehingga hasilnya akan datang cepat atau lambat." Juve FC mengatakan, "Kalulu memiliki mentalitas yang bagus dan dia telah menjadi pemain yang brilian bagi kami selama beberapa pertandingan terakhir, jadi ini akan menjadi musim yang bagus baginya." Pakar tegaskan Osimhen tak akan kesulitan hadapi serangan Juventus. Laporan baru-baru ini mengaitkan Juventus dengan kepindahan Victor Osimhen karena Dusan Vlahovic terus berjuang di depan gawang untuk Bianconeri. Performa DV9 membuat Thiago Motta frustrasi, yang mungkin tidak akan ragu untuk menggantikannya sebagai striker pilihan utama klub. Juventus telah dikaitkan dengan sejumlah calon pengganti, termasuk Jonathan David dari Lille, yang dapat bergabung sebagai agen bebas di akhir musim. Pemain depan asal Kanada itu juga dapat tersedia dengan biaya yang lebih rendah pada bulan Januari. Namun, Osimhen adalah nama terkini yang dikaitkan dengan kepindahan ke Stadion Allianz. Meskipun ini akan menjadi kesepakatan yang rumit, mengingat Napoli pada umumnya enggan menjual pemain ke Juventus, hal itu masih mungkin terjadi, terutama mengingat peminjaman Osimhen saat ini ke Galatasaray dan hubungan yang tegang dengan klub induknya, Napoli. Masih belum jelas seberapa serius Juventus ingin merekrut Osimhen, tetapi pakar Francisco Graziani yakin penyerang Nigeria itu memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang sendiri dan bisa berkembang di Juventus. Dia berkata, seperti dikutip Tutto Juve, tim tidak membantu Vlahovic, jika Anda menempatkan Lewandowski atau Benzema di sana, mereka tetap akan kesulitan. Osimhen tidak akan kesulitan karena dia adalah seseorang yang dapat menangani departemen itu sendiri, dia adalah salah satu penyerang terbaik di dunia. Osimhen telah membuktikan dirinya sebagai penyerang papan atas Serie A, jadi kita benar-benar bisa percaya padanya untuk mampu memberikan hasil. Bagaimana Thiago Motta bisa mengeluarkan potensi terbaik Douglas Luiz? Douglas Luiz diharapkan menjadi gelandang kunci Juventus ketika ia bergabung dengan Bianconeri dari Aston Villa pada bulan Juni. Juve telah melacak Teun Koopmeiners sejak musim lalu, dan sebagian besar penggemar memperkirakan pemain Belanda itu akan menjadi pemain pertama yang ditambahkan ke skuad mereka. Namun, Luiz akhirnya bergabung. Pemain asal Brasil itu diharapkan dapat menghadirkan kehadiran yang dinamis di lini tengah Juventus, memamerkan kemampuannya untuk mengendalikan permainan dan berkontribusi dalam serangan, seperti wawasan yang dibagikan dalam ulasan Kasino Bali yang menyoroti pentingnya permainan strategis. Meski begitu, Luiz kesulitan untuk masuk dalam susunan pemain inti, dan ketika ia bermain, ia gagal untuk membangkitkan rasa percaya diri. Juventus memiliki sejarah gelandang Brasil yang berkinerja buruk, dan klub mengambil risiko signifikan dengan merekrut Luiz. Melihat performanya yang luar biasa di Villa musim lalu, hal ini mungkin terdengar mengejutkan. Namun perlu diingat bahwa Arthur Melo juga tampil sangat baik di Barcelona sebelum pindah ke Juventus. Masa depan Arthur di Juve mengecewakan, dan kini penggemar Bianconeri khawatir bahwa Luiz bisa mengikuti jejak Arthur atau Felipe Melo. Wajar jika dikatakan bahwa Luiz baru memainkan 5 pertandingan untuk klub sejauh ini, tetapi ia tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Pemain baru lainnya, seperti Nicolas Gonzalez dan Koopmeiners, telah menunjukkan kemajuan nyata setiap kali mereka bermain untuk Juve.
Sayangnya, hal itu tidak berlaku bagi Luis. Ia sering terlihat kebingungan di lapangan, kesulitan untuk terhubung dengan rekan setimnya, dan terkadang kehilangan bola. Kembalinya Francisco Conceicao bisa menjadi pengubah permainan dalam serangan Juventus. Para penggemar Juventus sangat gembira dengan penampilan perdana Francisco Conceicao melawan AS Roma, di mana ia menerangi lapangan dalam beberapa menit ia bermain. Akan tetapi, pemain pinjaman FC Porto itu tidak tampil lagi sejak itu, karena cedera. Juve telah dengan penuh harap menunggu kepulangannya, terutama karena kesulitan mereka dalam menyerang membuat kehadirannya semakin diinginkan. Bianconeri kecewa dengan penampilan Dusan Vlahovic, dan idealnya, ia harus diistirahatkan selama beberapa pertandingan. Akan tetapi Juve tidak memiliki cukup pilihan untuk mewujudkannya, dan mereka hanya fokus mencari cara untuk meningkatkan hasil cetak gol mereka. Menurut Il Bianconero, Conceicao bisa menjadi solusi untuk masalah mereka, menawarkan Thiago Motta lebih banyak fleksibilitas taktis. Kecepatan dan tipu dayanya menjadikan dia pilihan ideal sebagai pemain pengganti di babak kedua, memberikan percikan yang dibutuhkan untuk menerobos pertahanan yang lelah dan membantu Juve mengamankan kemenangan di menit akhir. Laporan itu juga mengisyaratkan bahwa pemain pinjaman FC Porto itu dapat mengizinkan Motta untuk memindahkan Nicolas Gonzalez ke peran penyerang yang lebih sentral sementara Conceicao mengambil alih sayap kanan. Ia hampir pulih sepenuhnya, dan Juve berharap bahwa begitu ia kembali, ia akan tetap bugar untuk waktu yang lama, yang dapat menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah penyerangan mereka. Conceicao bisa menjadi pemain kunci bagi tim kami dan mudah-mudahan dia segera kembali dan menikmati serangkaian pertandingan. Jurnalis sebut Juventus punya pemain yang lebih baik dari Vlahovic. Performa Dusan Vlahovic akhir-akhir ini telah meningkatkan seruan agar dia dicadangkan, tetapi apakah Arkadius milik pilihan yang lebih baik? Penyerang Polandia ini adalah penyerang lain di Juventus setelah penjualan Moise Kean pada musim panas, dan klub tidak mendatangkan pengganti. Milik telah bergelut dengan cedera, dan bahkan saat fit, Vlahovic secara umum dianggap sebagai striker terbaik di Juventus, yang membuatnya menjadi starter di sebagian besar pertandingan. Akan tetapi, ia kesulitan mencetak gol dan digantikan pada babak pertama dalam penampilan terakhirnya untuk klub. Timothy Weah menggantikannya, tetapi jika Vlahovic terus berjuang, Milik pasti akan diberi kesempatan untuk bermain saat ia kembali bugar. Jurnalis Paolo Rossi telah menunjukkan bahwa Vlahovic secara teknis lebih rendah daripada Milik saat berada di Stadion Allianz. Dia berkata, seperti dikutip Calcio Mercato, ia pemain yang bagus, tetapi kita tidak akan membantunya dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang lebih. Terkadang ia bermain dengan baik, terkadang tidak. Banyak yang dihabiskan untuk mendapatkannya, mengira ia bisa menjadi pemain yang hebat, hari ini ia masih jauh dari itu. Kenyataannya adalah secara teknis Milik 2 kali lebih bagus darinya, dalam hal bagaimana ia menangani bola. Vlahovic bahkan tidak tahu bagaimana menghentikannya, di luar area penalti. Milik adalah penyerang tangguh yang bisa bermain bagus untuk kami jika ia menikmati serangkaian pertandingan, tetapi ia selalu menjadi pemain kedua setelah Vlahovic. Jika ia kembali bugar, ia mungkin harus mendapatkan waktu bermain sejak awal sehingga kami dapat memutuskan apakah ia cukup bagus atau tidak. Genoa pertimbangkan untuk merekrut mantan gelandang Juventus di tengah krisis cedera. Genoa saat ini sedang dilanda krisis cedera di lini tengah, yang mendorong mereka untuk mempertimbangkan beberapa solusi langsung, termasuk Miralem Pjanic. Grifone kehilangan Ruslan Malinovski mungkin hingga akhir musim menyusul cedera pergelangan kaki yang parah dalam pertandingan akhir pekan melawan Venezia. Terlebih lagi, Alberto Gilardino harus bermain tanpa Junior Mesias yang juga absen. Kabar baik bagi Genoa adalah gelandang pinjaman Juventus Fabio Miretti akhirnya bisa kembali beraksi dalam beberapa hari mendatang. Akan tetapi, penambahan pemain muda itu mungkin terbukti tidak cukup, sehingga klub bisa menggunakan pasar. Pada tahap ini, klub Liguria hanya bisa merekrut pemain yang tidak terikat kontrak, jadi mereka mencari beberapa nama paling menonjol di pasar agen bebas. Menurut Il Secolo 19 via Tutto Juve, Pjanic muncul sebagai salah satu nama dalam daftar pendek. Pemain Bosnia itu saat ini tidak memiliki klub setelah mengakhiri masa tugasnya selama 2 tahun di Al Sharjah.
Pemain berusia 34 tahun itu sangat akrab dengan sepak bola Italia, setelah bermain 5 tahun untuk Roma dan 4 tahun di Juventus. Selama waktunya di Turin, Pjanic membuktikan dirinya sebagai salah satu regista terbaik di Eropa, bertindak sebagai poros di lini tengah. Ia kemudian menandatangani kontrak dengan Barcelona dalam kesepakatan pertukaran kontroversial yang membuat Arthur Melo bergerak ke arah yang berlawanan. Namun apa yang digambarkan sang gelandang sebagai kepindahan impian dengan cepat berubah menjadi buruk, setelah gagal mencapai kesepakatan dengan manajer Barcelona saat itu, Ronald Koeman. Daftar pendek Genoa juga mencakup Viktor Kovalenko, Antonio Candreva dan mantan veteran mereka Kevin Strootman yang meninggalkan klub pada musim panas. Milan tak akan berikan diskon apapun kepada Juventus untuk pembelian bek. Juventus dikabarkan ingin mengontrak Pierre Kalulu secara permanen, tetapi Milan tidak akan memberi mereka bantuan apapun. Pemain berusia 24 tahun itu bergabung dengan Bianconeri dengan status pinjaman dengan opsi pembelian di akhir musim. Pemain Prancis itu bukanlah nama pertama dalam daftar pendek Cristiano Giuntoli. Raksasa Turin itu pertama-tama mengincar Riccardo Calafiori dan kemudian Jean-Claire Todibo, tetapi kedua pemain itu akhirnya berlabuh di London masing-masing di Arsenal dan West Ham. Meski demikian, Kalulu terbukti menjadi pilihan yang solid bagi Thiago Motta di lini belakang. Ia solid dan serba bisa. Oleh karena itu, Juventus sudah berencana untuk mendapatkan jasanya secara permanen. Namun menurut La Stampa melalui Juventus News 24, Milan telah menolak memberikan diskon kepada rival mereka, dan malah bersikeras pada angka yang disepakati. Bianconeri menghabiskan 3,3 juta euro sebagai biaya pinjaman, dan harus mengeluarkan 17 juta euro lagi untuk membeli bek Prancis tersebut. Ini termasuk 14 juta euro sebagai biaya tetap dan 3 juta euro sebagai bonus. Kalulu pertama kali bergabung dengan Milan pada musim panas 2020 setelah naik pangkat di Lyon. Ia perlahan-lahan mengukuhkan dirinya sebagai pemain inti reguler di bawah asuhan Stefano Pioli, menjadi pilar di lini belakang selama musim perebutan Scudetto pada 2021/22. Akan tetapi, serangkaian cedera membuatnya harus duduk di bangku cadangan pada musim lalu, yang menyebabkan ia hengkang pada musim panas. Pakar membalas kritik terhadap Motta yang membandingkannya dengan Allegri. Setelah 3 hasil imbang berturut-turut, Juventus asuhan Thiago Motta berada di bawah tekanan, dengan para penggemar membandingkan tim tersebut dengan tim yang dipimpin Max Allegri. Juventus mengawali masa jabatan Motta dengan fantastis, memenangkan 2 pertandingan pertama mereka. Akan tetapi, tim berkostum hitam putih itu sejak saat itu gagal menang dalam 3 pertandingan Liga berturut-turut. Mereka memenangi pertandingan pembukaan Liga Champions melawan PSV tetapi tidak mampu mengikutinya dengan kemenangan pada pertandingan Liga berikutnya. Juve tampil kurang mengesankan, terutama dalam serangan, selama 3 pertandingan Liga terakhir ini, dan penggemar Nyonya Tua mulai khawatir. Beberapa penggemar memahami bahwa ini hanyalah awal masa jabatan Motta sebagai manajer dan bahwa hasil baik memerlukan waktu, tetapi yang lain tidak sabar untuk menang dan mengkritik kinerja tim. Namun, pakar Fabrizio Biasin tidak terkesan dengan kritik yang membandingkan Juve saat ini dengan tim Allegri. Dia berkata, seperti dikutip Tutto Juve, Motta memang bermain dengan baik, dia sudah memberikan batasan, dia menuntut yang maksimal, dia menerapkan meritokrasi total, dia tidak peduli dengan godaan profesional. Menambahkan, orang yang suka mengkritik berkata, Allegri juga tidak kebobolan gol, dan itu benar, tetapi satu hal untuk melakukannya dengan berpikir bahwa, tidak kebobolan gol terlebih dahulu, adalah bintang utara dari gagasan Anda tentang sepak bola. Hal lain untuk berhasil dengan berpikir tentang, memainkan permainan, tujuan sebenarnya dari pelatih baru Juventus. Kami tidak konsisten dalam beberapa minggu terakhir, tetapi tim ini tidak seburuk tim Allegri, terutama dalam masa jabatan keduanya sebagai manajer klub. Pakar sebut Vlahovic tak bisa disalahkan sepenuhnya atas kekalahan Juventus. Dusan Vlahovic tengah menjalani masa sulit sebagai penyerang pilihan pertama Juventus. Pemain Serbia itu digantikan di babak kedua saat bermain sebagai starter terakhir untuk klub tersebut. Itu adalah langkah mengejutkan oleh Thiago Motta, yang menggantikannya dengan Timothy Weah, tetapi para penggemar kemungkinan besar setuju bahwa sudah waktunya bagi Juve untuk membuat perubahan dalam peran nomor 9 mereka. Meskipun memiliki beberapa penyerang terbaik di liga yang mendukungnya dalam susunan penyerang Juve, Vlahovic sedang mengalami kesulitan.
Pemain Serbia itu tidak mampu membeli gol dan terus menyia-nyiakan peluang yang seharusnya dapat dikonversikan. Juve tidak merekrut striker baru di musim panas karena Motta yakin ia dapat mengandalkan Vlahovic, tetapi melihat keadaannya saat ini, sang manajer tampaknya sudah kehilangan kesabaran. Para penggemar juga tidak terkesan dengan penampilannya baru-baru ini, meskipun pakar Michele Tosani berpendapat bahwa Vlahovic tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas perjuangan Juve. Dia berkata, seperti dikutip Tutto Juve, pemain Serbia itu melakukan kesalahan, tidak hanya di luar, tetapi juga di area pertahanan dan dalam hal ini ia memiliki tanggung jawab. Namun, ia bukan satu-satunya yang harus disalahkan. Masalahnya lebih umum dan dalam beberapa kasus menyangkut penggunaan beberapa elemen yang tidak tepat dalam fase penguasaan bola. Vlahovic harus bertanggung jawab atas kurangnya golnya, dan tim membutuhkan dia untuk segera mulai mencetak gol lagi karena itu adalah bagian penting dari kesuksesan mereka. Juve asuhan Thiago Motta, siap bangkitkan kembali kejayaan Liga Champions. Para penggemar Juventus berharap bahwa di bawah kepemimpinan Thiago Motta, tim tersebut dapat merebut kembali dominasinya di sepak bola Eropa saat mereka bersiap untuk memulai kiprah di Liga Champions. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Motta, yang terkenal dengan ketajaman teknik dan gayanya di Juventus, akhirnya dapat membawa mereka meraih kemenangan di Liga Champions setelah bertahun-tahun menyia-nyiakan peluang. Ia telah menciptakan riak. Kami akan mengkaji strateginya, penampilannya saat ini, dan peluangnya untuk berkompetisi tahun ini dalam panduan ini. Kami juga akan membahas tentang bagaimana pemain sepak bola menggunakan https://us.diaxol.com/ untuk meningkatkan performa mereka. Apa yang tidak sama? Banyak pendukung Juventus yang awalnya ragu ketika Thiago Motta mengambil alih sebagai manajer. Harapan tinggi muncul setelah serangkaian musim yang mengecewakan di klub tersebut, tetapi Motta membawa sesuatu yang baru. Skema taktis yang sukses yang berfokus pada manajemen permainan, bukan sepak bola berbasis penguasaan bola, transisi cepat, dan tekanan intens seperti yang dilakukan manajer sebelumnya. Para penggemar Bologna sudah mengetahui pendekatan kepelatihannya di Juventus. Kami telah menyaksikannya menggunakan formasi favoritnya 4-3-3 untuk menguasai bola baik dalam penguasaan bola maupun ruang. Masih harus dilihat apakah strategi baru ini untuk bersaing dengan tim-tim terbaik Eropa akan berhasil. Juventus make first contact with the entourage of Ligue 1 bomber. Juventus dilaporkan telah mengambil langkah konkret pertama dalam upaya mereka untuk mengamankan kesepakatan dengan striker Lille Jonathan David. Pemain berusia 24 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling mematikan di Ligue 1 sejak kedatangannya di Prancis pada tahun 2020. Namun, waktunya di Stade Pierre-Mauroy tampaknya akan berakhir pada bulan Juni ketika kontraknya dengan klub berakhir. Pemain Kanada itu telah menolak semua tawaran perpanjangan kontrak karena ia tampaknya bertekad mengejar tujuan karir yang lebih besar. Situasi ini telah membuat sejumlah klub papan atas di Eropa waspada, termasuk Juventus yang mungkin membutuhkan penyerang baru karena Dusan Vlahovic gagal tampil konsisten. Menurut Tutto Mercatoweb melalui Juventus News 24, Direktur sepak bola klub Cristiano Giuntoli telah melakukan kontak pertama dengan rombongan pemain tersebut. Bianconeri ingin menempatkan diri mereka di depan kompetisi sejak awal, karena mereka dilaporkan menganggap David sebagai salah satu tujuan utama mereka untuk musim depan. Musim ini, sang penyerang sejauh ini telah mencetak 4 gol dan memberikan 2 assist kepada rekan satu timnya dalam 10 penampilan di semua kompetisi. David juga merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk tim nasional Kanada. Ia telah mencetak 29 gol internasional dalam 56 pertandingan senior. Pemain asli Brooklyn ini sering ditempatkan sebagai penyerang tengah, tetapi ia juga dapat tampil sebagai striker kedua atau gelandang serang bila diperlukan. Misteri Douglas Luiz, mengapa mantan bintang Aston Villa itu kesulitan di Juventus? Meskipun menjadi pemain termahal kedua yang direkrut klub pada musim panas ini setelah Teun Koopmeiners, Douglas Luiz belum tampil maksimal sejak tiba di Juventus. Mantan bintang Aston Villa itu bergabung dengan Bianconeri dengan kesepakatan senilai 50 juta euro, termasuk nilai Samuel Iling Junior dan Enzo Barrenechea yang pergi ke arah yang berlawanan. Musim lalu,
Pemain berusia 26 tahun itu menjadi salah satu gelandang terbaik di Liga Primer. Ia mencetak 10 gol dan menghasilkan banyak assist di semua kompetisi. Namun, ia kesulitan untuk tampil maksimal di lini tengah asuhan Thiago Motta. Pemain asal Brasil itu hanya tampil sebagai starter 1 kali sejauh musim ini dalam penampilan yang mengecewakan di Empoli. Akhir pekan ini, ia menjadi pemain pengganti yang tidak digunakan melawan Napoli, dengan manajer lebih memilih Weston McKennie yang kembali dimainkan. Namun sebagaimana yang ditunjukkan oleh La Gazzetta dello Sport melalui Il Bianconero, Juventus